Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Pasti senang. Kenapa? Akan diberkati. Ya, setiap orang yang akan diberkati pasti senang. Amin. Ya, saya akan selalu baca 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berfirman, kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Amin. Kenapa bisa demikian? Karena damai sejahtera dan kasih karunia berasal dari Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu khotbah tentang Allah dan Tuhan Yesus, agar setiap kita yang hadir, agar setiap yang nonton video ini mengalami kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Amin. Haleluya. Ya, saya juga berkhotbah ini berurutan. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sampai nanti kelak selesai kitab Wahyu. Sekarang sudah tiba pada kitab yang ke-37. Ke-37 dalam perjanjian lama. Itu kitab apa Bapak Ibu? Hagai. 37. Perjanjian lama itu ada 39 kitab. Jadi tinggal 2 minggu lagi atau di bulan Agustus ini perjanjian lama selesai. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin belajar perjanjian lama, ikutin aja, dengar aja, tonton aja khotbah-khotbah saya. Itu berurutan. Ya, setelah itu nanti saudara akan termotivasi membaca sendiri. Ya, amin. Perjanjian lama. Nah, bulan September itu 1 bulan itu ada 4 minggu, pas masuk perjanjian baru, Injil, 4 Injil selesai September. Jadi programnya itu saya udah buat sampai Januari 2025 itu baru selesai 1 Alkitab. Jadi Bapak Ibu bisa dengarkan khotbah itu seluruh Alkitab saudara sudah dengar. Amin. Nah, itu bisa mendorong kita, menginspirasi kita untuk membaca Alkitab berurutan. Amin. Iya. Ya, judul khotbah kita hari ini dari kitab Hagai, judulnya adalah Rahasia Hagai. Judul khotbah kita adalah Rahasia Hagai. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Hagai. Iya, saya selalu khotbah menyebut judul. Supaya apa? Terbiasa, itu sistematis Bapak Ibu. Kalau kita nulis paper skripsi pasti ada judul. Nggak mungkin nggak ada judul. Iya kan, khotbah itu seperti paper singkat. Jadi harus ada judul. Iya. Itu saya harus dibiasakan ya. Ya Bapak Ibu. Nah, Hagai itu dalam bahasa Ibrani. Hagai itu bahasa Ibrani artinya meriah, suasana pesta. Nah, ini Hagai ini ada 3 nabi pada setelah pembuangan di Babel Bapak Ibu. Ada 3 nabi setelah pembuangan bangsa Israel di Babel. Itu adalah Hagai, Zakaria, Meliaki. Ada 3 nabi. Ya Bapak Ibu. Ya. Nah, karena itulah tema utama kitab Hagai, pembangunan kembali bait Allah. Dan itu setelah pembuangan di Babel. Karena pada saat bangsa Israel dibuang di Babel, ya, oleh bangsa Babel, oleh rajanya Nebukadnezar Bapak Ibu, maka bait Allah juga dihancurkan. Rata Bapak Ibu, hancur. Jadi bait Allah itu berapa kali? Dihancurkan, dibangun lagi, dihancurkan, dibangun lagi, bola-balik gitu Bapak Ibu ya. Iya gitu. Nah, kitab Hagai ini temanya sama dengan kitab Esra. Iya Bapak Ibu. Malah juga dalam kitab Esra ini disebut nama Nabi Hagai, disebut juga nama Nabi Zakaria. Ya. Dan kembalinya bangsa Israel itu pada masa pemerintahan kerajaan Persia, itu kerajaan yang namanya Kores ya. Nah, saat pembangunan bait Allah ini mengalami 3 raja Persia. Itu adalah Raja Kores, Darius, dan Artasasta. Jadi lama ini pembangunan bait Allah. Lama ya. Ya, kalau zaman dulu itu memang benar-benar bangunan benar yang dibangun Bapak Ibu. Lalu kemudian gereja juga sekarang juga banyak yang dibangun benar-benar gereja bangunan. Apalagi gereja yang lama Bapak Ibu, waduh. Mahal sekali, ada kacanya luar biasa, ukiran, banyak sekali. Tapi kalau sekarang gereja relatif
agak ya bisa santai lagi. Lihat aja gereja kita. Tahu nggak saudara berapa lama nih? Hanya 1 minggu atau ya 2 minggu lah nyiapin. Simpel ya. Iya kan, iya. Sekarang gereja itu ya cuma gembala aja terus ada pengerja. Kalau gereja-gereja lama itu ada majelisnya juga loh Bapak Ibu. Iya, ada majelis kalau macam ada. Banyak lah, banyak hierarkinya Bapak Ibu ya. Apalagi gereja lebih lama lagi, wow, lebih banyak. Kalau sekarang hanya gembala sama sekretaris umum lah gitu biasanya atau bendahara. Jadi relatif simpel ya. Ya pokoknya gereja nggak perlu ribet-ribet lah. Malah sekarang lebih banyak juga persekutuan doa, PD. Itu lebih simpel lagi kan. Iya lebih simpel lagi itu di kantor-kantor banyak kan. Iya itulah gereja sebenarnya bukan bangunan fisik tapi kumpulan orang percaya. Amin Bapak Ibu. Nah dalam kitab Esra diceritakan bahwa atau dalam kitab Hagai juga diceritakan bahwa pembangunan kembali bait Allah itu mendapat gangguan. Iya dari bangsa-bangsa di sekitar Yerusalem. Jadi sejak zaman dulu pembangunan tempat ibadah itu juga seringkali banyak yang gak suka. Banyak gangguan. Kita juga kan banyak gangguan ya. Banyak gangguan. Harus izin ini, izin segala macam ya. Tapi orang Kristen tuh hebat ya. Berhikmat. Benar Bapak Ibu. Ketika dihambat justru merambat. Ketika dilarang dibuat di tanah. Banyak gereja di mall. Di mall kan, iya kan, di restoran, di bioskop juga ada. Iya Bapak Ibu, di bioskop, iya. Jadi simpel sekali, ya kan, iya Bapak Ibu. Iya, di mall juga banyak. Justru ketika gereja banyak di mall, itu saling menguntungkan. Gerejanya untung, kenapa? Bagi jemaat itu jadi praktis. Kok praktis Pak? Iya, sebelum ibadah makan dulu. Setelah ibadah nanti bisa makan, bisa belanja, bisa shopping, bisa ngajak main anak. Kan praktis kan? Iya, apalagi Jakarta yang macet, keluar udah malas orang kan. Jadi ketika mereka masuk satu tempat, ya banyak aktivitas bisa dilakukan. Ibadah, makan, belanja, shopping, segala macam. Kan praktis ya, zaman praktis. Makanya gereja sekarang banyak di mall-mall. Pihak mall juga seneng. Kenapa? Apalagi kalau gereja besar, ribuan jemaatnya. Waduh, apalagi jumlah ibadahnya bukan cuma 1, bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa 6. Di Sentra Apel ada 7 ibadah. Yes, satu tempat ibadah ada 7 kali ibadah, ada 7 sesi. Ya itu tempatnya istrinya Pak Thomas, Ibu Lolo pelayanan. 7 kali ibadah gitu Bapak Ibu. Ya, saya dulu di gereja situ juga. Jadi saudara bisa bayangkan, misalkan kapasitasnya 1.000, jadi 7 kali ibadah 7.000. Ambillah 10% atau 50% lah belanja di mall itu. Hidup itu mall. Iya kan? Hidup itu mall. Iya. Jadi gereja itu istilah mall itu adalah traffic, mendatangkan orang yang berkunjung. Ya saya ngerti lah sedikit banyak istilah-istilah mall gitu ya. Saya dulu kalau di gereja lama itu salah satu tugasnya juga nyari tempat ibadah, gedung-gedung, iya makanya tahu saya istilah. Demikian saya tahu bisa bedakan kalau mall, gereja di mall itu bagaimana, kalau gereja di kantoran, office building itu gimana. Biasanya kalau yang di mall itu lebih mahal, kenapa? Di mall itu banyak area-area, common area kayak atrium gitu, jadi itu biayanya dibebankan ke tenan, ke penyewa. Sedangkan kalau kantor, ya itu aja yang kita sewa, itu yang kita bayar. Jadi relatif lebih murah kantor. Tetapi kantor jamnya beda dengan jam gereja. Hari Minggu kantor tutup, gereja buka. Makanya kadang-kadang kalau di kantoran itu AC-nya agak-agak panas. Kenapa? Rugi pihak office. Nyalain AC sentral kan cuma gereja aja yang pakai. Enggak kan? Iya, jadi ada kompensasinya plus minus lah. Kalau kantor itu kalau hari Minggu biasanya tutup. Jadi kalau nyalain AC itu biasanya mereka cuma sedikit aja nyalain. Jadi gereja itu harus punya AC sendiri. Kalau di gereja saya yang lama itu AC-nya yang besar kayak segede kulkas gitu. Ada berapa di pojok-pojok gitu. Jadi dingin jadinya. Jadi nggak ngandalkan AC office ya. Iya tapi sewanya ruang kantor itu relatif lebih murah
dibandingkan mall. Jadi saya tahu tuh. Ya Bapak Ibu ya ngertilah saya pokoknya gitu. Dulu tugas saya nyari-nyari tempat sewa di mall atau di office. Jadi ngerti. Ya kita kembali ke ini. Jadi pembangunan Bait Allah di Yerusalem itu mendapatkan gangguan. Sehingga apa? Pembangunannya terhenti selama 14 tahun. Dan karena terhenti 14 tahun, orang Israel akhirnya apa? Tidak lagi fokus untuk membangun Bait Allah, tapi fokus membangun rumah mereka masing-masing. Rumah mereka sendiri-sendiri. Dan lewat itu sehingga mereka abai untuk membangun Bait Allah. Dan itu membuat Allah murka kepada bangsa Israel. Kenapa? Allah merasa bangsa Israel sudah ditolong kembali ke tanah perjanjian mereka. Malah mereka mengabaikan Bait Allah. Mereka hanya fokus kepada rumah mereka sendiri. Akibatnya Allah marah dan Allah tidak memberkati orang Israel. Akibatnya ketika Allah marah, maka orang Israel takut dan mereka kembali membangun Bait Allah dan selesai. Coba kita lihat gimana reaksi Allah murka ketika orang Israel abai terhadap pembangunan Bait Allah. Kita buka Hagai. Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 11 ya. Ini agak panjang jadi kita gantian ya. Saya ayat ganjilnya, Bapak Ibu ayat genapnya ya. Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 11. Saya ayat 2, Bapak Ibu ayat saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, saya ayat 3, Bapak Ibu ayat 4 terus. Demikian berganti kita ya. Nih saya bacakan. Hagai 1 ayat 1 dulu. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yoyadak, imam besar. Bunyinya, stop dulu, stop. Seringkali pembangunan Bait Allah ini disebutkan nama nabinya, Nabi Hagai. Disebutkan juga Zerubabelnya, itu bupatinya. Seringkali disebut juga imam besarnya Yosua. Karena itu saudara jangan bingung ya. Jadi pembangunan Bait Allah setelah pembangunan di Babel itu pada masa Hagai, pada masa Zerubabel, pada masa Yosua. Yang mana sih benar? Saudara nggak usah bingung. Karena apa? Ketiga-tiganya benar. Cuma perannya beda-beda. Satu nabi, satu bupati, satu imam besar. Amin Bapak Ibu ya. Ya kan? Oke lanjut. Bapak Ibu silakan. Jadi mereka mencuekin pembangunan Bait Allah. Iya ayat 3-nya coba scroll lagi supaya sekalian jangan gerak-gerak saat saya baca. Nih saya bacakan ayat 3-nya. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Bunyinya. Silakan Bapak Ibu. Jadi Allah marah. Kenapa Bait Allah dibiarkan reruntuhan? Terus ayat 5 saya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi Allah meminta bangsa Israel, lihat kondisimu, lihat. Diberkati enggak engkau? Terus lanjutkan ayat 6 Bapak Ibu. Iya. Jadi hidup orang Israel jadi sia-sia kan? Karena nggak diberkati Tuhan. Terus saya ayat 7 ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ya Bapak Ibu. Ya 9 saya. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku atau Bait Allah yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi Allah marah.
bait Allah dicuekin, biarin rebutan. Makanya Allah marah. Ya, Bapak Ibu 10. Ya, ayat 11 saya terakhir ya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Tuh, lihat Bapak Ibu, lihat kepada saya. Jadi Allah murka dan itu disampaikan oleh Nabi Hagai. Jadi tugas Nabi adalah menyampaikan firman Tuhan dan juga menyatakan dosa atau kesalahan orang Israel dan menubuatkan hukuman atas orang Israel. Jadi itu tugas Nabi Bapak Ibu pada masa perjanjian lama. Itulah sebabnya orang Kristen tidak disebut jabatan kenabiannya. Walaupun sebenarnya kita punya tugas kenabian. Apa tugas kenabian kita Bapak Ibu? Amanat agung Tuhan Yesus. Beritakan Injil ke seluruh dunia, ke segala makhluk. Ya, itu tugas kenabian kita Bapak Ibu. Tetapi kenapa jabatan kenabian kita tidak disebut? Karena tugas Nabi itu ada dua. Yang kita lakukan cuma satu. Amanat agung Tuhan Yesus. Sedangkan tugas kedua Nabi adalah untuk menyampaikan, untuk menyatakan, untuk menyebutkan dosa orang Israel atau dosa umat dan menubuatkan hukuman Allah atas dosa itu. Nah itu kan enggak kita lakukan kan? Makanya jabatan kenabian kita tidak jelas disebut. Hanya dua jabatan kita yang jelas disebut ialah imam dan raja. Itulah sebabnya kita disebut imamat yang rajani. Paham Bapak Ibu? Jadi itu tugas ini kita, jabatan kita yang disebut jelas adalah imam dan raja. Dan itu disebut imamat yang rajani. Sedangkan kenabian kita enggak disebut. Kenapa? Karena enggak semua tugas nabi kita lakukan. Kalau lihat itu, jadi kita punya tugas kenabian loh Bapak Ibu. Itulah amanat agung Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi itulah dia Bapak Ibu. Jadi Allah murka, kenapa? Karena orang Israel mengabaikan pembangunan bait Allah. Sehingga Allah murka dan Allah tidak memberkati umat Israel. Tadi kita sudah lihat hukuman Allah itu bagaimana. Ya minum tidak puas, makan tidak kenyang, apa yang dibawa ke rumah ditiupkan Allah. Jadi benar-benar hidup orang Israel itu susah gitu Bapak Ibu. Ya susah ya. Jadi Allah ingin umatnya itu berfokus kepada bait Allah. Kenapa? Karena lewat bait Allah, Allah hadir. Bait Allah artinya apa? Rumah Allah. Jadi kalau rumah Allah nggak dibangun, ya Allah nggak hadir. Ya kan Bapak Ibu ya, kalau Allah nggak hadir, ya berkatnya juga nggak hadir. Jelas saja umat Israel nggak diberkati. Amin. Itulah sebabnya Allah ingin umat Israel membangun baitnya agar Allah hadir, agar bangsa Israel diberkati. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan itu juga dilakukan oleh Daud Bapak Ibu. Jadi Daud juga dia juga membangun istana-istana, banyak istana-istana. Lalu kemudian dia teringat, kok bait Allah hanya di tenda saja, di kemah saja. Saya ingin membangun bait Allah dalam bentuk gedung. Lalu kemudian niatan itu disampaikan kepada Nabi Nathan. Lalu Allah berkata, ya ide yang bagus, tetapi bukan Daud yang akan membangun bait Allah, rumah buatku, tapi nanti anakmu Salomo yang akan membangun. Amin Bapak Ibu. Amin. Tapi awalnya itu niatan dari Daud. Bahkan sebenarnya kalau saudara baca semua bahan-bahan, semua ahli-ahli, semua tukang-tukang udah disiapkan Daud sebelumnya. Jadi Salomo itu tinggal terima bersih, tinggal jalankan aja. Semua kayu, semua batu, semua tukang, semua rancangan juga sudah tersedia. Jadi benar-benar sebenarnya pembangunan bait Allah itu setengahnya itu adalah sudah dikerjakan oleh Daud. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi Salomo itu hanya jalankan aja. Pembiayaannya juga sudah disiapkan oleh Raja Daud. Jadi Salomo itu benar-benar luar biasa. Tapi saya orang lihat itu ya. Salomo yang bangun, tapi yang punya nama siapa? Salomo.
Bait, makanya seringkali di Alkitab disebut bait ala Salomo. Padahal Daud berperan juga dalam pembangunan itu. Lihat itu, tukangnya Daud yang nyiapkan. Uangnya juga Daud yang nyiapkan. Materialnya juga kayu, batu, segalanya besi, semua Daud. Jadi benar-benar enak ya Salomo ya, tinggal jalankan. Rancangannya juga, desainnya udah disiapkan oleh Daud. Luar biasa ya. Iya. Tapi yang punya nama siapa? Salomo. Iya, itulah luar biasanya. Iya, ya itulah namanya bapak sayang anak ya Bapak Ibu ya. Iya dong. Iya kan? Iya. Bapak kita bisa kan yang bangun rumah nanti diwariskan kepada anak. Anak tinggal pakai rumah. Bisa kan? Iya kan? Ya namanya orang tua ya sayang anak biasa gitu ya. Makanya hal yang sama juga kita Bapak Ibu. Orang Kristen beroleh warisan dari Allah. Kenapa? Karena kita disebut anak-anak Allah. Jadi anak itu mendapatkan warisan dari bapaknya. Allah adalah Bapa kita, makanya di dalam Galatia 4 ayat 7 dikatakan, kamu bukan lagi hamba tapi kamu adalah anak sehingga berhak atas warisan Allah. Iya, jadi kita anak Allah. Makanya saya anjurkan orang Kristen, banyak orang Kristen, banyak pendeta, banyak WL menyebut suka hamba. Pendeta disebut hamba Tuhan. Saudara yang rugi sendiri. Kalau saudara menyebut diri saudara hamba, saudara memutuskan warisan Allah atas diri saudara. Karena apa? Karena hamba tidak berhak atas warisan Allah. Benar, coba di dalam keluarga juga lah. Orang tua mewariskan harta saudara kepada siapa? Anak, nggak mungkin kepada pembantu kan? Nggak mungkin kan? Iya, makanya saudara rugi sendiri kalau menyebut saudara hamba Tuhan. Aduh, nggak ngerti dia itu. Perlu belajar lagi tuh. Ya kan? Saudara memutuskan warisan Allah terhadap diri saudara sendiri. Tuh. Yang kedua, kalau saudara menyebut saudara hamba, maka hubungan saudara dengan Allah itu tidak pernah hubungan kasih. Selalu hubungan tuntutan, tugas, pekerjaan. Benar. Sama seperti pembantu saudara. Saudara berhubungan dengan pembantu, pasti hubungannya dengan tugas. Tolong nanti jam 5 bangun, nanti bersihin, masa ini ya masa ini. Iya kan? Nggak mungkin dia hubungan kasih dengan saudara. Kalau hubungan kasih dengan saudara itu skandal. Lah iya dong. Kalau misalkan putri saudara lompat ke pangkuan saudara itu biasa. Tapi coba pembantu lompat ke pangkuan saudara. Oh ini skandal ini. Iya kan skandal ini. Iya makanya orang Kristen jangan suka menyebut dirinya hamba. Karena apa? Satu, itu memutuskan warisan saudara dari Allah. Yang kedua, hubungan saudara dengan Allah bukan hubungan kasih, tapi hubungan pekerjaan. Benar kan? Iya, makanya paham ya. Amin Bapak Ibu. Tapi nggak tahu gimana, banyak pendeta, banyak WL, banyak orang Kristen suka banget menyebut nama hamba. Hamba, oh aku hamba Tuhan, oh aku hamba. Aduh Tuhan Yesus, berikan dia hikmat Tuhan. Iya ya, paham ya. Makanya saya paling anti kalau ada lagu-lagu tentang hamba. Saya udah pesanin ke Ibu Odi sama yang lain. Ya tolong kasih tahu ke WL atau singer jangan suka ada kata hamba. Ya, kenapa? Karena itu sama dengan memutuskan warisan Allah terhadap diri saudara. Yang kedua, saudara memutuskan hubungan kasih Allah kepada diri saudara. Amin Bapak Ibu. Ya kan? Paham ya? Saya kasih contoh dalam hubungan saudara dengan pembantu di rumah lah. Supaya jelas gitu loh ya. Saudara kan bisa membedakan kan pembantu dengan anak kan? Bisa dong, nggak mungkin saudara salah kamar. Iya kan? Iya. Coba saudara ya. Ini ada satu lagi saya tunjukkan perbedaan sikap. Ya. Kalau anak bangun siang itu ya cincai lah kita. Kalau anak saudara suruh sesuatu nolak. Masa saya terus disuruh? Saya capek, saya masih ngantuk Pak. Mah gitu biasa ya. Tapi coba pembantu gitu. Oh saudara pecat itu. Ya kan? Nggak mau saya lagi capek. Pecat itu besoknya. Kamu cari kerjaan lain. Ya kan? Jadi saudara kepada anak, saudara mesti banyak toleransi. Kenapa? Itu darah daging saudara. Tapi kepada staf, kepada pembantu, hubungan kerja.
hubungan kerja, bukan hubungan kasih. Makanya ya tegas gitu ya hubungannya ya, iya kan? Demikian juga kalau dengan pegawai atau pembantu, saudara pasti ada ikatan kontrak, pasti. Iya kan? Iya. Karena apa? Ini ikatan perjanjian kerja, ya kan? Di pekerjaannya. Tapi kalau anak nggak pernah itu di rumah tangga, nih kontrak anakku, tanda tangan di atas materai, nggak ada. Tapi saudara lihat, itu hubungan kasih, hubungan yang sangat kuat. Saudara siap mati bagi anak saudara, tapi saudara tidak siap mati bagi pembantu saudara. Saudara itu, ya kan? Pembantu yang harus mati bagi saudara kalau ada apa-apa. Tapi kalau anak kan enggak kan, saudara yang siap mati. Iya kan demi anak kan? Iya. Makanya jangan saudara suka melesetin hamba. Aduh Tuhan Yesus kasih dia hikmat Tuhan. Ya, amin. Iya kan? Iya. Oke. Ya. Jadi demikian ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya yang membangun bait Allah itu walaupun tidak terlihat itu adalah Daud setengahnya. Tapi memang yang disebut adalah bait Allah Salomo. Ya, amin Bapak Ibu. Awal idenya itu juga Raja Daud. Ya, tapi nama yang dipakai adalah nama Salomo. Amin. Ya, luar biasa ya. Jadi dari sini kita juga bisa belajar bahwa kita harus mengutamakan Allah dibandingkan hidup kita, diri kita. Maka hidup kita akan diberkati. Itulah sebabnya di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Coba kita buka Matius 6 ayat 33. Iya, Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. 33, ya ini saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Ini ucapan Tuhan Yesus ya, ucapan Tuhan Yesus. Kalau Alkitab bahasa Inggris ini tintanya merah. Kalau yang Alkitab bahasa Indonesia nggak merah Pak, iya itu pakai temat Alkitab kita. Saudara jangan mau yang murah tapi yang bagus, jangan. Ya Alkitab kita yang penting bisa dibaca, bisa tersebar luas, itu udah cukup lah. Jangan mau yang warna-warni, kan ada kan Alkitab warna-warni kan, itu pasti mahal itu. Jangan mau harga murah tapi mau yang bagus, gak ada itu. Ini tulisannya merah, ini ucapan Tuhan Yesus, saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah dan kebenarannya siapa itu? Gambar siapa? Yesus. Jadi carilah Yesus, dapatkan Yesus, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebenarnya yang lebih mantap gitu Bapak Ibu, bukan ditambahkan, maka semuanya engkau dapat. Dapat Yesus, dapat semua. Benar, apa saudara butuhkan? Keselamatan, dalam Yesus ada. Kesembuhan, dalam Yesus ada. Benar Bapak Ibu? Berkat, dalam Yesus ada. Jadi dapat Yesus, dapat semua. Saudara itu, jadi sebenarnya bukan ditambahkan. Dapat Yesus, dapat semua. Nah, itu ibarat sekarang itu. Sekarang kan banyak yang pilkada kan. Pilkada. Kenapa orang pingin menang pilkada? Saudara tahu enggak? Kenapa orang pingin menang pilkada? Padahal itu biayanya mahal sekali. Miliaran loh Bapak Ibu. Iya kenapa? Karena kalau kita dapat pilkada, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, apalagi jadi presiden. Maka semuanya kita dapat. Gaji besar kita dapat, fasilitas kita dapat, nama besar kita dapat. Benar kan Bapak Ibu? Lah iya, jadi dapat jabatan itu dapat semua, makanya orang rebutan. Cuma herannya kenapa orang gak rebutan nyari Yesus ya. Padahal itu lebih dahsyat lagi. Dapat keselamatan, dapat berkat, dapat kesembuhan, dapat semuanya. Tuh. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Iya kan. Kalau menang pilkada paling cuma 5 tahun. Ya paling 10 tahun lah 2 periode kan. 10 tahun. Kalau dapat Yesus selamanya tuh kan lebih dahsyat. Ya kan. Makanya ini ya Matius 6 ayat 33 ini sebenarnya itu dahsyat sekali. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan itu artinya carilah Yesus maka semuanya akan ditambahkan. Tapi yang lebih dahsyat harusnya maka semuanya kita dapatkan.
Karena di dalam Yesus dapat semua. Dapat keselamatan, dapat kesembuhan, dapat berkat, dapat kelepasan, dapat segala yang kita butuhkan. Amin. Iya. Asik ya. Harusnya orang lebih rebutan lagi cari Yesus ya. Daripada menang pilkada. Nah, sama juga dalam perjanjian lama adalah dalam satu kisah Nabi Elia, Bapak Ibu. Saat itu Nabi Elia itu berdoa untuk terjadinya musim kemarau di Israel 3,5 tahun. Ya 3,5 tahun Bapak Ibu. Dan Elia dipelihara awalnya oleh burung gagak. Jadi Allah itu bisa memakai apa aja untuk memelihara nabinya. Burung gagak juga bisa dipakai. Saudara tahu burung gagak bagi orang Israel itu sebenarnya burung terkutuk. Tapi burung terkutuk bisa dipakai Allah untuk memelihara nabinya. Tuh, artinya orang Kristen juga kalau berharap kepada Tuhan, seringkali dari orang yang kita tidak duga pertolongan Allah datang. Bahkan dari musuh kita juga bisa juga pertolongan datang. Gitu. Iya Bapak Ibu, iya benar gitu Bapak Ibu. Jadi seringkali dari yang tidak terduga, bahkan juga dari tetangga sebelah juga itu bisa digerakkan Allah untuk menolong gereja, untuk menolong umatnya. Amin. Ya sama seperti ini Elia dipelihara oleh burung gagak. Tuh setelah itu kemudian air dari sungai Kerit itu udah kering, kemudian dia suruh ke Sarfat. Ya, di Sarfat nanti dia akan dipelihara orang. Dalam bayangan kita, kalau orang yang disuruh Tuhan untuk melihara Nabi Elia itu pasti orang yang mampu, orang yang kaya, orang yang hebat. Benar Bapak Ibu? Nggak taunya yang melihara janda yang hampir mati kelaparan. Luar biasa kan? Jadi nggak terduga kan? Rancangan Allah itu luar biasa. Harusnya yang memelihara itu adalah orang kaya, orang yang makmur, orang yang berlimpah. Malah janda yang hampir mati kelaparan. Ya kan? Iya, jadi lihat tuh rancangan Allah itu di luar dari nalar manusia. Ya kan? Janda di Sarfat itu janda yang hampir mati kelaparan. Tapi lihat, kesannya kayak kurang ajar itu Nabi Elia. Ya, janda itu berkata, aku hanya tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak. Lalu apa kata Elia? Buat dulu untuk aku. Ini orang kok kurang ajar gitu ya. Pinginnya diduluankan gitu ya. Tapi saudara lihat ketika janda itu mengikuti permintaan dari Nabi Elia. Maka tepungnya tidak habis, minyaknya tidak habis. Sehingga dia terpelihara. Sehingga sampai berakhirnya musim kemarau di Israel. Dia tetap punya makanan, tepung dan minyak. Tuh lihat ya. Kenapa? Karena mendahulukan nabinya Tuhan atau mendahulukan Allah. Amin. Coba kalau sini dia maki-maki si Nabi Elia. Enak saja orang tinggal sekali makan kok kamu yang minta duluan. Wah udah gak mati itu benar. Iya kan? Langsung habis itu tepungnya kan? Iya. Tapi ternyata janda itu patuh kepada Elia. Dia buat pertama kali kepada Nabi Elia. Maka tepungnya tidak habis, minyaknya juga tidak habis. Sehingga dia terpelihara, tidak jadi mati. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Nah, makanya ketika kita juga dipanggil Tuhan Bapak Ibu, jangan banyak alasan ya. Iya, ada orang Kristen menunda pelayanan gitu. Tunggu kerja mapan dulu baru pelayanan. Jangan. Tunggu anak-anak besar dulu baru pelayanan. Ya aja Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua itu berkat Tuhan. Jangan ditunda. Kalau ditunda nanti stop itu berkatnya. Iya, lakukanlah maka Tuhan akan terus memberkati hidup kita. Amin Bapak Ibu. Iya. Nah ini yang terjadi pada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel menunda pembangunan bait Allah. Maka hidup mereka menjadi susah. Tuhan tidak memberkati mereka. Amin Bapak Ibu. Nah ya puji Tuhan juga Ratu Plaza menghadirkan Mount Hermon. Sehingga juga Ratu Plaza diberkati. Amin. Lain rumah juga nanti diberkati. Amin Bapak Ibu. Iya. Amin. Ya. Tetapi jangan kebablasan. Karena sempat terjadi ada masanya gereja itu kebablasan. Menuntut lebih kepada jemaat. Dan itu terjadi pada masa
Martin Luther. Pada saat itu gereja memeras jemaat. Gereja dibangun dengan megah, dengan mahal, dengan apa? Ya Bapak Ibu, sehingga gereja mata duitan, ya sehingga saat itulah terjadi gerakan reformasi yang digerakkan oleh Martin Luther. Jadi ini kebablasan. Gerejanya kebablasan Bapak Ibu. Ya bahkan juga keluarga kamu yang mati, kalau dikasih persembahan nanti bunyi duitnya ting, nanti keluarga kamu akan bangkit gitu. Jadi udah kebablasan ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah sebabnya muncul reformasi. Ya. Jadi sebelum Indonesia mengalami reformasi, gereja sudah lebih dulu berabad-abad yang lalu sudah mengalami reformasi. Dan itulah pada masa Martin Luther. Ya Bapak Ibu. Nah, sehingga dia membentuk gereja Protestan. Gereja yang suka protes. Jadi alirannya Martin Luther itu gereja Protestan, gereja yang protes gitu loh Bapak Ibu. Ya, tapi kemudian gereja berkembang lagi, Protestan berkembang jadi ya karismatik berkembang. Oh, sekarang itu ya kayak gini lah. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Iya, Protestan itu masih kayak gereja lama, sunyi sepi. Ya, terus jangan berisik lagi ibadah. Sampai jarum jatuh aja kedengaran. Ya kan, kalau sekarang kita kan nggak akan tepuk-tepuk tangan. Ya kan, jadi meriah ya. Tapi saudara tahu nggak? Gereja sekarang ini meriah ini sebenarnya memulihkan kembali pada masa Daud. Jadi sebelum bait Allah dibangun dulu Bapak Ibu, Raja Daud itu membuat Pondok Daud. Pondok Daud. Saudara tahu, Pondok Daud itu adalah ide jenius dari Raja Daud. Ide jenius. Di mana jeniusnya Pak? Begini. Daud itu suku apa Bapak Ibu? Suku Batak? Oh bukan. Yehuda ya. Saudara jangan terlalu serius dong. Iya. Ya, suku Yehuda. Sedangkan yang boleh pelayanan di bait Allah suku apa? Lewi. Jadi Daud, suku Yehuda, nggak bisa masuk ke bait Allah, ke ruang kudus, apalagi ruang Maha Kudus. Hanya suku Lewi, keturunan Harun, itu yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus, ke tahta Allah. Dan itu pun sekali setahun, imam besar. Tapi Daud pinter. Ya, Daud tidak bisa masuk ke bait Allah, dia buat bait Allah itu datang ke dirinya. Tuh, luar biasa kan? Tuh, makanya apa? Inti dari bait Allah itu adalah tabut perjanjian. Maka dia suruh bawa tabut perjanjian itu dari Kiryat Yarib sampai tiba di Yerusalem. Kemudian ditaruh di sebuah tenda, dan tenda itulah yang disebut Kemah Daud. Pondok Daud, dalam bahasa Inggris Camp David. Istirahatnya Presiden Amerika, Camp David. Nah, itu Kemah Daud itu artinya. Iya kan? Jadi Daud jenius. Dia gak bisa masuk ke tata Allah yang ada tabutnya. Dia buat tabut itu datang kepada dia. Nah sekarang gak ada halangan lagi. Jadi tabutnya dia taruh di tenda, dia beribadah di sekitarnya. Dan semua orang bisa datang. Bukan hanya suku Lewi. Tuh, suku Yehuda juga boleh datang. Iya kan? Dan ciri dari Pondok Daud itu apa? Banyak tarian, rebana dan kecapi. Dan itulah sekarang dipulihkan Tuhan. Dalam Kisah Rasul juga dikatakan, Tuhan akan memulihkan Pondok Daud. Itulah sekarang ini terjadi. Banyak pujian penyembahan. Ada full band, ada, iya kan? Banyak keyboard, ada kan? Full AC juga ada, kecuali full toilet nggak ada ya. Itu di kota itu ya. Ya kan Bapak Ibu? Iya, full band ada. Ya itulah ciri dari Pondok Daud, sudah dipulihkan sekarang. Oke ya Bapak Ibu? Iya, jadi luar biasa ya. Nah, jadi itulah. Jadi bait Allah itu sudah dipulihkan. Nah, sekarang kita seperti sekarang ini. Oke. Nah, tetapi pada akhir zaman Tuhan Yesus akan diabaikan Bapak Ibu. Dan itu sebenarnya kalau orang Kristen jeli sudah dinubuatkan di dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu ada dua
Dua ayat yang mencirikan bahwa Tuhan Yesus akan diabaikan pada akhir zaman. Yang pertama adalah di dalam Wahyu 13 ayat 16 ayat 18. Dinubuatkan tentang tanda 66. Banyak kali pendeta di luar sana berkata 66 itu chip. Pernah Bapak Ibu dengar chip? Aduh, itu ngawur betul Bapak Ibu. Mana tulisannya di Alkitab ada ayat chip? Nggak ada kan? Jadi artinya apa? Dia bawa hal dunia menjelaskan Alkitab. Itu terbalik. Harusnya apa? Alkitab yang harus dibawa ke dalam dunia untuk menjelaskan dunia. Bukan hal dunia dibawa menjelaskan Alkitab. Itu kan ya kebalik-balik gitu. Chip, katanya 66 itu chip. Di mana tulisan chip di Alkitab? Nggak ada kan? Ya itu bisa-bisa pendeta itu. Nggak ada kan? Boro-boro chip. Mobil aja belum ada zaman dulu. Coba Wahyu 13 ayat 16 ayat 18. Ini saya jelaskan. Saya ingin katakan Bapak Ibu, kalau membaca kitab Wahyu, kita jangan membacanya secara harafiah. Kenapa? Kitab Wahyu itu kitab simbol. Ya, taunya kitab simbol, ya lihat aja di Wahyu 1 ayat 1 itu disebut signify atau simbol. Jadi Alkitab Wahyu itu, kitab Wahyu itu harus dibaca secara simbol. Amin. Apa bukti konkretnya Pak bahwa itu kitab simbol? Saudara baca kitab Wahyu banyak sekali angka 777. Tanduknya 7. Ada 7 gereja. Ada 7 mata. Iya itu simbol. Ada juga Yesus digambarkan anak domba yang baru disembelih. Itu simbol. Nggak mungkin di surga itu ada anak domba yang baru disembelih. Kalau ada anak domba di surga itu nanti banyak suara be. Lah iya dong. Kalau ada suara domba kan pasti di surga ada suara mbe. Benar Bapak Ibu ya. Lah iya itu simbol. Makanya kita harus pahami bahwa kitab Wahyu adalah kitab simbol. Jangan dibaca harafiah. Coba kita lihat ya. Wahyu 13 ayat 16 ayat 18. Ini saya bacakan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanan. Katakan sama-sama saya, tangan kanan. Atau pada dahinya. Katakan sama saya, dahinya. Ingat ya, tangan kanan dan dahi. Nanti saya jelaskan. Ayat 17-nya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18. Nih, perhatikan baik-baik. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangan manusia, bukan chip. Dari mana muncul chip kan? Banyak pendeta itu chip. Dari mana muncul itu? Mungkin di Alkitabnya, Alkitab dari planet mana gitu. Dan bilangannya ialah 666. Jadi itu bilangan manusia. Kenapa disebut bilangan manusia? Karena manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Makanya bilangan 6. Bilangan manusia. Tadi di mana ditaruhnya? Di tangan kanan dan dahi. Artinya apa? Ini kitab simbol. Saudara harus pahami ya. Apa artinya tangan kanan dan dahi? Kalau saudara menunjukkan kekuatan kepada orang, apa yang saudara tunjukkan? Tangan kanan. Awas kamu ya, benjol kamu nanti. Ini bogem mentah nih. Benar kan Bapak Ibu ya? Ada enggak saudara menunjukkan kekuatan dengan tangan kiri? Nggak ada, jarang ya. Walaupun orang itu kidal, ya nggak awas tangan kiri, nggak ada tangan kiri. Atau menunjukkan betis. Lihat ini betis saya, betis sepak bola. Nggak ada ya. Ya lihat ini betisnya sanggulan. Nggak ada ya. Nggak ada kan? Nih awas saya tendang kamu melayang sampai ke bulan. Nggak ada ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Apa sih tangan ini? Menunjukkan kekuatan kan? Lalu kalau menunjukkan hikmat apa? Seorang menunjukkan dahi. Mikir gitu kan? Iya kan? Nggak ada menunjukkan perut kan? Nggak ada. Mikir. Salah tunjuk. Apalagi nunjukkan ke dengkul. Otaknya di dengkul itu. Dahi kan? Jadi artinya tangan kanan menunjukkan kekuatan. Ya, dahi menunjukkan hikmat. Jadi artinya angka manusia. Jadi manusia pada akhir zaman ada angka
manusia pada tangan kanan dan pada dahi. Artinya pada akhir zaman manusia mengandalkan kekuatannya sendiri dan hikmatnya sendiri. Tidak lagi mengandalkan Yesus yang adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itu maksudnya, Neng. Iya, bukan chip. Mana chip? Bisa-bisanya pendeta itu ada chip. Chip itu makanan kesukaan anak saya itu. Oh, itu keripik chip. Amin Bapak Ibu ya, itu maksudnya ya. Jadi tangan kanan itu tanda kekuatan dan dahi tanda hikmat. Amin. Jadi pada akhir zaman orang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hikmatnya sendiri. Bukan lagi Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Di mana ayatnya Pak? 1 Korintus 1 ayat 24. Nah ini. Ada ayatnya, bukan asal comot. Iya, jadi kalau chip itu di mana ayat? Paham ya Bapak Ibu ya? Saya sambil ketawa-ketawa aja. Saya bingung gitu, pendeta-pendeta. Wahyu 3:20. Jadi harus ada dasar ayat. Jadi nggak asal ngomong ya, nggak asal jeplak gitu. 1 Korintus 1:24. Nih, saya bacakan ya. Ini ayatnya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tuh. Jadi Kristus, Tuhan Yesus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itulah tadi tangan kanan dan dahi. Jadi pada akhir zaman orang tidak lagi mengandalkan Yesus sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tapi manusia telah mengandalkan kekuatannya sendiri dan hikmatnya sendiri. Paham Bapak Ibu? Nah itu dia. Keren kan? Iya. Nubuatan yang kedua yang menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu telah dipinggirkan atau diabaikan pada akhir zaman adalah Wahyu 3 ayat 20. Coba kita lihat. Tapi banyak orang gak ngerti nih Wahyu 3 ayat 20. Jadi Tuhan Yesus berdiri depan pintu mengetok. Ya gitu Bapak Ibu. Nah saya lihat itu di toko rohani ada gambarnya Tuhan Yesus sudah mengetok. Padahal itu gambar kurang bagus. Iya. Wahyu 3 ayat 20. Saudara jangan beli itu ya, gambar Tuhan Yesus berdiri di depan pintu mengetok ya. Iya, berarti ada yang beli. Nih saya jelaskan nanti ya. Saya jelaskan, saya berdasarkan ayat, bukan ngarang-ngarang. Nih saya baca ya. Lihat akunya huruf besar berarti siapa? Yesus atau Allah. Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi ini banyak orang juga berpikir, oh ini ya Tuhan Yesus berdiri di depan pintu orang yang belum percaya Yesus. Tidak Bapak Ibu, ini di depan pintu rumah orang Kristen. Taunya dari mana Pak? Saudara baca judul perikopnya itu kepada jemaat di Laodikia. Jadi itu gereja Laodikia. Jadi Tuhan Yesus berdiri di depan pintu gereja Laodikia. Jadi bukan di depan orang yang belum percaya Yesus. Ini di depan rumah orang Kristen. Di depan gereja orang Kristen. Jadi Yesus berdiri di depan pintu mengetok. Kalau Tuhan Yesus berdiri di depan pintu artinya Tuhan Yesus ada di dalam atau di luar rumah? Di luar. Nah inilah ciri Yesus sekarang ini telah dipinggirkan keluar gereja. Dipinggirkan keluar kehidupan orang Kristen. Harusnya Yesus bukan berdiri di depan pintu tapi harus di dalam rumah. Harus di tengah-tengah umatnya. Amin Bapak Ibu. Lah iya. Iya jadi Yesus pada akhir zaman telah disingkirkan di luar gereja. Apa buktinya Pak? Buktinya oke saya tunjukkan. Saya buktikan aja bukan ngarang. Buktinya saudara buktikan sendiri. Khotbah dari pendeta saudara. Lihat khotbahnya. Pernah enggak mereka menyebutkan nama Yesus? Saudara akan kaget. Sekarang pendeta jarang menyebutkan nama Yesus dalam khotbahnya. Malah lebih banyak sekarang nyanyian yang menyebutkan nama Yesus. Jadi pemimpin pujian lebih hebat dibandingkan pendeta sekarang ini. Lebih banyak menyebutkan nama Yesus itu WL dibandingkan pendetanya. Benar, buktikan sendiri kalau nggak percaya. Iya, jadi WL lebih rohani daripada pendeta sekarang ini. Benar.
Nggak percaya, lihat aja. Lihat puji-pujian kan banyak kan nama Yesus kan. Coba saudara perhatikan khotbah pendeta-pendeta saudara. Jangan-jangan nggak pernah menyebut nama Yesus. Benar itu Bapak Ibu. Nggak percaya lagi, buktiin aja khotbah-khotbah pendeta di YouTube. Iya, bahkan saya lihat di YouTube, aduh memelas, saya ngelus dada. Ketua sinode, doktor, sinode besar loh itu, doktor. Bukan khotbah tentang Yesus, khotbah tentang perang Israel. Oh itu adalah awal dari perang dunia ketiga. Gimana pendeta ngomong perang? Itu pendeta atau tentara itu ya? Ketua sinode loh, ketua sinode. Nggak percaya cari sendiri. Benar, itu ketua sinode besar. Benar. Iya, doktor lagi dia tuh, doktor. Nggak tahu apa yang dipelajari doktornya. Iya, benar. Masa khotbah tentang perang? Perang Israel. Perang Israel adalah awal dari perang dunia ketiga. Pendeta kok ngomong perang ya? Haleluya Bapak Ibu. Iya, itu sinode besar loh itu Bapak Ibu. Ya, makanya itu ada juga pendeta yang rada kacau-kacau gereja di bawahnya. Masa ada Pentakosta ketiga? Enggak ada itu Pentakosta ketiga ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Ini saya kasih alasan teologisnya. Kalau menyebutkan Pentakosta, Pentakosta itu tidak lepas dari kematian dan kebangkitan Yesus. Pentakosta artinya hari yang ke-50. Hari ke-50 dari apa? Dari kebangkitan Yesus. Jadi kalau disebut Pentakosta ketiga, berarti Yesus itu mati dan bangkit 3 kali. Kenapa? Pentakosta itu tidak bisa berdiri sendiri. Karena Pentakosta artinya hari ke-50. Hari ke-50 dari apa? Dari kebangkitan Yesus. Kebangkitan dari kematian Yesus. Jadi itu terkait. Jadi Pentakosta itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau disebut Pentakosta ketiga berarti Yesus mati dan bangkit 3 kali. Kan ngaco kan? Iya, itu ada alasan teologisnya. Jadi makanya jemaat itu saya ajak untuk semakin pinter ya. Ya, jangan percaya-percaya ya. Pendeta juga ada juga yang tulalit ya Bapak Ibu. Saya sambil ketawa-ketawa aja Bapak Ibu ya. Supaya gak kerasa. Ya udah pokoknya saudara itulah. Jadi karena itulah bagi kita hari ini. Makanya saya selalu mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus. Minimal diri saya mengkhotbahkan Yesus. Terserah orang lain. Ya Bapak Ibu ya. Karena Pak kasihan Tuhan Yesus. Iya Bapak Ibu. Gak ada lagi yang ngomongin Tuhan Yesus. Iya. Makanya saya selalu khotbah tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terus. Amin Bapak Ibu. Ya. Saya simpulkan khotbah saya ini harus cepat-cepat. Kesimpulan. Kita bagai mengajar kita untuk mendahulukan bait Allah daripada hidup kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Jadi Allah harus yang utama. Amin. Tapi gereja jangan kebablasan, jangan keterusan. Sehingga sewenang-wenang kepada jemaat untuk pembangunan gereja. Ya, gereja yang utama bukan lagi bangunan fisik, tapi kumpulan orang percaya. Karena sekarang ini kita sendiri adalah bait Allah. Dan roh Allah tinggal di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita.